Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2872. My Novel. Suyi tercengang, Wang Ziu sangat mudah tersinggung. Namun, Suyi tidak menganggapnya serius ketika dia mengira bahwa dia sedang membentak Lucy. Dia berkata, mereka semua adalah orang-orang dari wilayah langit abadi. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu di sini, mengapa kita tidak bisa mengobrol dengan damai? Wang Ziwu menunjuk Suyi dan berteriak, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan orang sepertimu, cepatlah. Kalau tidak, kakek, aku akan membunuhmu. Suyi terdiam. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan bereaksi jika Lucy yang asli ada di sini dan dihina seperti ini. Tidak keluar, apakah kamu ingin aku membunuhmu? Wang Ziwu membukanya dengan tangan kanannya, dan sebuah buku muncul, dengan niat membunuh di matanya. Suyi tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Setelah berpikir sejenak, dia mengingatkan dengan ramah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jika kamu mengalami bencana yang tidak masuk akal, cobalah untuk tidak bersikap agresif, hindarilah jika kamu bisa. Sebelumnya, dia berpura-pura menjadi Wang Ziwu, dan dia merasa sedikit kasihan, jadi dia mengingatkannya seperti ini. Namun sebelum dia selesai berbicara, Wang Ziwu menamparnya di udara. Lucy yang beruntung, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun. Ledakan, jejak telapak tangan terbang melintasi langit, dan api membumbung tinggi ke langit, yang sangat menakutkan. Suyi segera menghindar. Aku berencana untuk segera pergi, tetapi pada saat ini, suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar. Wang Ziwu ini benar-benar sangat sombong. Begitu suara itu terdengar, sosok tinggi tiba-tiba muncul, dan dengan lambaian telapak tangannya, jejak telapak tangan Lucy tiba-tiba hancur dan menghilang. Suyi menyipitkan matanya sedikit. Wang Ziwu mengerutkan kening. Pengunjung itu mengenakan jubah ular piton hitam, tinggi dan tegap, dengan mata ungu yang menakutkan. Dia adalah penguasa kota, Kaisar Setan Seribu Tangan. Lucy, apakah ini pendukungmu? Wang Ziwu mencibir, tidak heran kau berani datang ke sini, jadi kau menemukan ular lokal untuk mendukungmu. Lucy, Kaisar Iblis Bertangan Seribu tidak mengenalnya. Namun, selama dia mengenal Wang Ziwu, itu sudah cukup. Suyi mengusap bagian tengah alisnya, tahu bahwa Wang Zi telah salah paham. Dia hendak berbicara. Boom! Kaisar Iblis Bertangan Seribu benar-benar membuat gerakan langsung. Dia melangkah maju, dan ribuan lengan muncul di sekitar sosok itu, berdesakan rapat, setiap lengan membentuk segel guntur, menyatu menjadi lautan guntur. Menyerang Wang Ziwu dengan keras. Wajah Wang Ziwu tiba-tiba berubah, dan dia langsung melawan, tetapi dia terhuyung mundur oleh petir, dan jubahnya robek. Wajahnya pucat pasi, Kaisar Iblis Tangan Seribu, apakah kau bertekad untuk membela Lucy? Apa Lucy? Aku tidak mengenalnya, aku hanya tahu bahwa kau membunuh bawahanku. Kaisar Iblis Tangan Seribu melangkah ke langit, dan pada sosok yang tinggi itu, ribuan lengan mengayunkan guntur dan guntur, membunuh lagi. Wang Ziwu tercengang. Sambil melawan, dia berkata, kapan aku membunuh bawahanmu? Seketika, dia terkejut, dan segera menyadari bahwa dia pasti telah ditipu oleh raja palsu itu. Bajingan itu berpura-pura menjadi dirinya sendiri, menusuk keranjang besar, dan dengan sengaja menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi tepat ketika Wang Ziwu hendak menjelaskan, Kaisar Iblis Tangan Seribu mendatanginya dengan marah, apakah kau berani melakukannya tetapi menyangkalnya? Aku telah menemukan bukti yang meyakinkan, dan kau masih saja berdalih, yang benar-benar membuatku memandang rendah dirimu. Ledakan, guntur bergemuruh, dan aura kehancuran itu mengerikan. Kaisar Iblis Tangan Seribu yang sedang marah menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan, dan Wang Zi dikalahkan selangkah demi selangkah. Di kejauhan, mata Suyi tampak aneh, hanya dia yang tahu bahwa ini benar-benar kesalahpahaman. Namun, dia belum bisa menjelaskannya. Begitu dia menjelaskannya, dia benar-benar mengungkapkan kebenarannya. Pada saat ini, sekelompok Raja Iblis menjarah di kejauhan. Itu adalah bawahan Kaisar Iblis Tangan Seribu. Suyi melihat sekilas bahwa, Raja Iblis Wan Sulfur, berambut merah sedang memegang Wei di tangannya. Wei sangat putus asa, meringkuk, gemetar, dengan ketidakberdayaan, kelemahan, dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Blokir tempat ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Raja Iblis Wan Sulfur berteriak keras, memerintahkan semua orang untuk bubar, dan menutup area tersebut. Melihat pemandangan ini, Wang Ziwu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Kaisar Iblis Tangan Seribu ibunya membuat keributan besar untuk menghadapinya. Mungkinkah Wang Ziwu palsu membunuh orang tuanya sendiri? Wang Ziwu tidak mau repot-repot menjelaskan. Hatinya berubah, dan dia berkata dengan dingin,
itu hanya seekor reptil kecil. Aku menghormatimu sebagai penguasa kota ini sebelumnya, dan aku hanya membiarkanmu melakukannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Lengan bajunya berkibar dan dia berteriak dengan suara rendah, Lu Ping, jangan bersembunyi lagi, bunuh reptil kecil ini. Juga, suara seorang wanita terdengar, dan langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan api hijau yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pelangi dan turun dari langit. Dan di depan Wang Ziwu, seorang gadis berpakaian hijau dengan kulit yang secantik salju muncul dengan tenang, dengan sepasang telinga runcing dan mata biru yang seterang mata air. Dia adalah tangan kosong yang kecil. Pelangi ilahi api hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat pergi, dan dalam sepersekian detik, Kaisar Iblis bertangan 1000 terhempas. Seluruh tubuhnya hampir terbakar, dan ada bekas hangus di mana-mana. Semua orang terkejut, karena mereka semua mengakui bahwa wanita berpakaian hijau glamor seperti gadis itu adalah eksistensi tak tertandingi yang dapat disebut legenda. Dia berada di antara 13 Kaisar Iblis paling kuat, di bawah sungai takdir yang panjang, semua orang memanggilnya Kaisar Iblis Hijau. Ketika dia melihatnya muncul, mendukung Wang Ziwu, Kaisar Iblis bertangan 1000 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya, dan ekspresinya menjadi suram. Suyi mengangkat alisnya, Wang Zi begitu sederhana, dia menemukan penolong yang begitu kuat. Rekan Taois Lu Ping, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi pendukung orang itu. Kaisar Iblis bertangan 1000 mengerutkan kening, mungkinkah kamu ingin bertarung melawan seluruh Ling Bao Tiancheng? Sebelum Kaisar Iblis Lu Ping sempat berbicara, Wang Ziwuji berkata dengan tajam, jangan bicara omong kosong dengan reptil itu, persetan. Sebelumnya, dia berencana untuk menjelaskan dan menyelesaikan kesalahpahaman ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bajingan tua Qianshu Yao Huang begitu galak sehingga dia tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Zi punya kesempatan untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain? Dan yang membuat orang merasa luar biasa adalah bahwa keberadaan yang tak tertandingi di antara 13 Kaisar Iblis paling kuat, Lu Ping, sebenarnya diam-diam mematuhi Wang Zi. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sebelum bergerak. Pakaian berkibar, tangan kosong membentuk taktik, dan pelangi hijau menyala yang tak terhitung jumlahnya menggantung seperti rantai ketertiban, menekan Kaisar Iblis bertangan 1000. Ledakan, pertempuran besar dipentaskan, meskipun Kaisar Iblis bertangan 1000 kuat, tetapi dia lebih rendah dari Kaisar Iblis Ping Hijau, dan dikalahkan dengan mantap. Di kejauhan, bawahan Kaisar Iblis bertangan 1000 semuanya ketakutan, dengan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Begini caranya, Lucy, apakah kamu sudah cukup melihat lelucon? Tiba-tiba, Wang Ziwu menatap Suyi. Aku, tepat saat Suyi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Wang Ziwu bergerak ke langit, dan dia sudah memukulnya dengan tangannya. Suyi mengutuk diam-diam, dan juga menembak. Namun, itu adalah Raja Iblis 1000 belerang, yang bergegas ke kejauhan. Raja Iblis 1000 belerang hampir tidak bisa mempercayai matanya. Orang yang dimarahi olehnya dan melarikan diri dengan panik, beraninya melakukan sesuatu padanya. Bukankah orang itu tidak tahu bahwa jika Tuan Qianshu Yao Huang tidak bertindak sebelumnya, dia akan dibunuh oleh Wang Ziwu? Pada saat yang sama, Wang Ziwu tercengang. Apa maksud Lucy? Bukankah pendukungnya adalah Kaisar Iblis bertangan 1000? Tetapi mengapa dia ingin menyerang bawahan Kaisar Iblis bertangan 1000? Tepat ketika Wang Ziwu dalam keadaan linglung, dia melihat Raja Iblis Wan Sulfur menyeringai, dan melemparkan Wei dari tangannya, bermaksud untuk menamparkan bajingan buta ini sampai mati terlebih dahulu. Kemudian, sebuah pemandangan yang tidak terduga oleh Raja Iblis Wan Sulfur dan Wang Zi muncul. Sosok Suyi berkedip, dia meraih Wei, berbalik dan melarikan diri ke tanah kotor sumber kejahatan di kejauhan. Dalam sekejap mata, sosok dia dan Wei ditutupi oleh kekeruhan yang tebal dan ganas dan menghilang. Raja Iblis Wan Sulfur, Wang Ziwu, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Keduanya sedikit bingung, dan keduanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang kamu lihat? Aku tidak bisa membunuh Lucy, dan aku tidak bisa membunuhmu, binatang buas yang jahat. Wang Ziwu merasa tertekan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia langsung menunjuk jari tengahnya ke arah Raja Iblis Wan Sulfur. Ledakan. Dia terbang menjauh dengan dahsyat, dengan momentum yang mengerikan. Raja Iblis Wan Sulfur tidak pernah tinggal diam dan mengeluarkan raungan marah, mari kita bahu-membahu dan bunuh bajingan ini. Di daerah sekitar, bawahan Raja Iblis dengan 1000 tangan itu bergerak, dan bersama dengan Raja Iblis Wan Sulfur, mengepung Wang Ziwu. Untuk sementara waktu, daerah itu benar-benar kacau, dengan pemandangan pertempuran di mana-mana. Di antara mereka, yang paling mencolok tentu saja adalah duel antara Kaisar Iblis bertangan 1000 dan Kaisar Iblis Lu Ping. Meskipun Kaisar Iblis bertangan 1000 sedikit lebih rendah kekuatannya,
dia tidak akan kalah untuk sementara waktu bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Namun Wang Ziwu sedang bangkit, meskipun dia sendirian melawan sekelompok musuh, dia tidak tertandingi kekuatannya. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh beberapa monster besar yang rentan. Suara pertempuran dan teriakan juga mengikuti satu demi satu. Di tanah kotor sumber kejahatan di kejauhan. Wei ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Saat dia diselamatkan oleh Su Yi, dia sangat gembira, seperti orang tenggelam yang memegang sedotan. Saya masih sangat bersyukur di hati saya, meskipun Wang Ziwu palsu ini memiliki hati yang gelap, tetapi dia juga sangat setia, dan tidak sia-sia bahwa saya tidak sepenuhnya mengkhianatinya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Wei ngeri mengetahui bahwa Wang Ziwu palsu telah membawanya ke tanah jahat. Apa bedanya itu dengan bunuh diri? Wei hampir pingsan. Aku merasa seperti dirasuki oleh dewa wabah sejak aku bertemu dengan Wang Ziwu palsu, dan aku bernasib buruk. Pertama, dia hampir dibunuh oleh Wang Ziwu yang asli, dan kemudian dia dibawa ke sumber jahat dan tanah kotor oleh Wang Ziwu palsu. Setelah akhirnya berhasil lolos, dia ingin pergi ke rumah bordil untuk bersantai, tetapi dia dibajak di tengah jalan, dan menjadi daging talenan Kaisar Iblis bertangan seribu. Saat ini tampaknya Wang Ziwu palsu menyelamatkan hidupnya, tetapi dia melarikan diri ke tempat yang mati seperti sumber jahat dan tanah kotor lagi. Dengan semua ini, bagaimana mungkin Wei tidak pingsan? Dia sangat lelah, patah hati. Bagaimana kamu bisa bahagia dalam hidup, dan apa yang bisa kamu minta dalam kematian? Hancurkan itu. Aku sangat menyukainya. Boom! Sebuah tamparan di dahi menyebabkan Wei melompat dengan kepala di lengannya karena rasa sakit yang panas dan kesemutan. Apakah kamu sudah selesai? Matanya merah dan dia sangat marah. Aku tidak akan memohon untuk hidupku lagi. Tidak peduli seberapa beraninya kamu tidak menghormatiku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Tidak baik untuk hidup dengan baik. Mengapa kamu ingin mati? Di satu sisi, Su Yi tertawa. Wei terkejut sejenak, dan kemudian menemukan dengan heran bahwa dia tidak dirampok. Kekeruhan ganas yang dapat merusak dan menghancurkan Kaisar Iblis terisolasi 3 kaki jauhnya. Dan Wang Ziwu palsu itu duduk dengan nyaman di tanah bersila, minum dari kendi. Tidak, baik-baik saja. Wei tergagap dan berbicara, sedikit curiga pada kehidupan. My Novel. Chapter 3873. My Novel. Wei tanpa sadar menutupi liontin giok bodhisattva di dalam hatinya, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Hidup, benar-benar penuh dengan pasang surut. Seketika, dia menyadari ada yang tidak beres. Wang Ziwu palsu itu jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi roh jahat yang kotor di sumber jahat ini terisolasi sejauh 3 kaki. Seolah-olah jika dia duduk di sana, dia dapat mencegah semua hukum untuk menyerang dan semua kejahatan untuk masuk. Saudaraku, siapa kamu sebenarnya? Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini terlalu jahat. Su Yi mengangkat kepalanya dan menyesap anggurnya. Aku sendirian di kolam yang dingin, jadi mengapa harus bertemu sebelumnya? Wei tertawa datar, dan hendak mengatakan sesuatu. Su Yi tiba-tiba berkata, jangan bicara, lihat saja kesenangannya dulu. Wei terkejut, mengikuti tatapan Su Yi, dan melihat bahwa pertempuran besar masih berlangsung di luar sumber jahat dari tanah yang diselimuti kabut. Kaisar Iblis bertangan seribu telah terluka parah, kepalanya berdarah. Di sisi lain, Kaisar Iblis Luping sangat kuat. Di sisi lain, Wang Ziwu juga sangat ganas, membunuh ke segala arah. Banyak Raja Iblis bergabung, tetapi mereka gagal menekannya. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk membunuh banyak iblis besar. Wei tiba-tiba menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan napas. Dia bereaksi tiba-tiba, pertempuran yang dia lihat sekarang jelas disebabkan oleh Wang Ziwu palsu di depannya. Dia tidak hanya menipu dirinya sendiri, tetapi dia juga menipu Wang Ziwu dan menyeret Kaisar Iblis bertangan seribu ke dalam air. Dan dia sendiri sekarang duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Memikirkan hal ini, hati Wei berkedut, dan dia diam-diam waspada, melihat Su Yi sebagai momok. Orang ini adalah lubang besar. Jika dia berani menipu Kaisar Iblis, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Aneh, kapan Wang Ziwu memiliki Taoisme tingkat Tianjun? Dan itu sangat kuat. Su Yi sedikit mengernyit. Saya masih ingat Wang Ziwu pernah berkata saat itu bahwa dia, sang guru legendaris, juga merupakan sosok paling terkenal di Sungai Takdir yang panjang, sangat agung. Namun, Su Yi mencibir, karena Wang Ziwu saat itu benar-benar seperti tongkat ajaib, memegang buku legenda dan pamer, yang tampak sangat berlebihan. Namun sekarang, ketika dia melihat Wang Ziwu telah membunuh begitu banyak Raja Iblis hingga dia hampir kewalahan, Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan menyadari sebuah masalah. Entah Wang Ziwu sengaja menyembunyikan kekuatannya dari dirinya sendiri. Atau Wang Ziwu memiliki kesempatan istimewa lainnya. Benar juga kalau dipikir-pikir, Wang Ziwu bukanlah Kaisar Surga,
Karena dia bisa memasuki sungai takdir dan muncul di Lingbao Tiancheng ini, itu sendiri sudah merupakan masalah besar. Saat dia sedang berpikir, kelopak mata Suyi tiba-tiba berkedut, dan punggungnya terasa dingin. Seberkas napas perlahan menyebar dari buku takdir yang terkumpul di borgol, membuat pikiran Suyi bersinar terang, seolah-olah dia memiliki mata tambahan, tergantung di atas 9 langit, mengamati segala sesuatu di dunia sekitarnya, terefleksi secara terperinci. Di dalam pikiran, tak lama kemudian, Suyi menemukan niat membunuh yang membuat bulu kuduknya merinding. 3.000 kaki jauhnya, di tanah kotor yang diselimuti kabut, di balik sepotong batu pecah, berdiri sesosok tubuh. Orang ini pendek dan gemuk, mengenakan jubah kuning, memegang tongkat hitam, dengan labu hijau tergantung di atasnya. Itu adalah Kaisar Iblis Baiye. Dia berdiri di sana dengan diam, menyaksikan pertempuran di kejauhan, sambil menatap gerakan di sisinya, tidak pernah mengeluarkan napas sedikit pun. Jika bukan karena jiwa dan kondisi pikiran Suyi yang sangat kuat, dia tidak akan menemukan pemandangan ini. Suyi segera menyadari bahwa kunci agar Kaisar Iblis Baiye tidak terluka oleh udara busuk dari sumber jahat adalah harta karun. Itu adalah segel dao yang berapi-api, seukuran kepalan tangan, tergantung di atas kepala Kaisar Iblis Baiye. Pancaran api ilahi yang mengalir dari segel dao membentuk tirai cahaya, yang melindungi Kaisar Iblis Baiye di dalamnya, dan menahan serbuan energi keruh yang jahat. Setelah berpikir sejenak, Suyi segera mentransmisikan suaranya dan berbicara dari dalam hatinya. Pada saat yang sama, suara Suyi terdengar di benak Wang Ziwu. Kaisar Iblis Baiye sedang duduk di bukit menyaksikan harimau bertarung secara diam-diam. Kamu harus berhati-hati. Wang Ziwu terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Kaisar Iblis Baiye bersembunyi dalam kegelapan, tetapi bahwa Lucy tidak mati setelah melarikan diri ke tanah jahat. Menekan depresi di hatinya, Wang Ziwu berteriak pada saat pertama, rekan Tao Luping, kamu harus berhati-hati terhadap Baiye Yao Huang, dia bersembunyi di kegelapan, hati-hati dipermainkan olehnya untuk menghasilkan uang. Apa? Kaisar Iblis Luping dan Kaisar Iblis Qianshu, yang bertarung dengan sengit, keduanya ketakutan. Pada saat yang sama, ekspresi Baiye Yao Huang yang bersembunyi di tanah kotor sumber kejahatan tiba-tiba berubah, jadi Wang Ziwu melihat jejaknya. Dia awalnya datang untuk mencari tahu detail Lucy sesuai dengan perintah Kaisar Iblis Hongye. Saya tidak pernah menyangka, tetapi menghadapi pertempuran sebesar itu. Menurut rencana Baiye Yao Huang, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Lucy secara diam-diam dan mengetahui siapa dia. Namun sekarang dia disuruh untuk menghentikan jejaknya, membuat rencananya gagal, dan dia merasakan kebencian yang besar di dalam hatinya. Di antara langit dan bumi, suara marah Kaisar Iblis bertangan 1000 bergema. Baiye, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Apakah kamu lupa kontrak yang kita buat bersama sebagai 4 penguasa kota? Baiye Yao Huang mengumpat diam-diam di dalam hatinya, tetapi berkata, jangan marah, saudara Dao, aku akan datang sekarang juga. Begitu suara itu keluar, dia telah melarikan diri dari sumber kejahatan, dan segera pergi untuk membunuh Wang Ziwu. Orang tua Baiye ini benar-benar bersembunyi di kegelapan. Wajah Wang Ziwu menjadi gelap, dan dia langsung bertarung, mengeluarkan buku legenda, dan merobek satu halaman. Cila, halaman itu terbakar. Tiba-tiba, kehampaan berguncang, dan langit berguncang. Seorang pria dengan aura yang menakutkan muncul dari udara tipis. Pria ini mengenakan pakaian lama, mengenakan jubah burung bangau berbulu, mahkota kembang sepatu, dan kotak pedang berwarna darah di punggungnya dengan lengan berkibar. Mengikuti kemunculan pria berbulu dan mahkota teratai ini, seluruh Lingbao Tiancheng berguncang hebat, rahasia surgawi menjadi tidak teratur, dan situasi berubah warna. Di tanah kotor sumber jahat di kejauhan, udara yang bergolak dan keruh tampaknya memicu badai, dan kabut bergulung seperti lautan badai. Pemandangan yang tidak dapat dipercaya itu membuat semua orang yang hadir berubah warna, dan mereka semua terkejut. Luping Yao Huang menghela nafas pelan, apakah benar-benar baik untuk mengungkapkan kartunya begitu awal? Jiwa Kaisar Iblis bertangan 1000 ketakutan, dia sudah terluka parah, ketika dia menyadari pemandangan ini, dia tidak berani ragu, berbalik dan melarikan diri. Dahi Baiye Yao Huang juga berkeringat dingin. Sosoknya masih di tengah jalan, jadi dia tiba-tiba berputar, menggerakkan langit, dan bergegas menuju sumber jahat dan tanah kotor di kejauhan. Wang Ziwu mencibir, aku sudah menunjukkan kartu holku, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian bajingan lolos? Bunuh. Di bawah langit, pria bermantel bulu dan jubah bangau itu tiba-tiba bergerak. Sebuah nyanyian pedang bergema, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur oleh energi pedang yang menyilaukan. Seketika, cahaya pedang menyala. Kepala Kaisar Iblis bertangan 1000 terlempar ke udara, dan tubuhnya meledak seperti kertas. Sebelum dia meninggal, dia menatap tukang reparasi pedang bermantel bulu dan jubah bangau itu dengan ngeri di matanya, tidak dapat membayangkan keberadaan macam apa ini. Dentang.
Energi pedang lain tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan, sebuah retakan besar terbuka di kabut tebal yang menutupi langit dan matahari di sumber tanah yang jahat di kejauhan. Di ujung retakan, sebuah sosok meledak. Itu adalah Kaisar Iblis Baye. Dia melarikan diri dengan sangat cepat, sudah puluhan ribu kaki jauhnya, tetapi dia masih dirampok, dihancurkan berkeping-keping oleh pedang, dan darah menyembur seperti kembang api yang meledak. Dunia sedang dalam kekacauan, hanya nyanyian pedang yang bergema untuk waktu yang lama. Orang-orang ketakutan, dan mereka semua berkeringat dingin. Bahkan Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia mengenali sekilas bahwa pria kultivator pedang dengan bulu dan jubah bangau serta mahkota kembang sepatu bukanlah orang yang hidup nyata, tetapi terwujud dari buku legenda. Tetapi kekuatan tempur lawan sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Langit. Ini terlalu menakutkan, di mana Wang Ziwu menemukan jiwa buku yang begitu kuat. Namun pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benak Suyi, dia meraih Wei yang sudah ketakutan dan membeku di sana, berbalik dan menjarah ke kedalaman sumber kejahatan. Dunia luar, energi pedang menderu seperti hujan deras. Pria bermantel bulu dan jubah bangau berdiri tegak, dan hanya dengan lambaian lengan bajunya, hujan deras energi pedang membantai semua Raja Iblis yang hadir. Tanah ditusuk dengan bekas pedang yang mengejutkan. Melihat ini, Lu Ping Yaohuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata tanpa daya, "Saudara Dao, bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan jiwa buku terbatas dan paling banyak hanya dapat digunakan 2 kali? Mengapa membuang kartu truf yang begitu berharga di sini?" Wang Ziwu mengangkat tangannya sedikit, dan sosok pria bermantel bulu dan jubah bangau berubah menjadi halaman buku dan mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia menghembuskan napas berat, merasa segar, dan berkata, "Aku senang." Lu Ping Yaohuang menggelengkan kepalanya beberapa saat, dia tahu temperamen Wang Ziwu, memang seperti ini, begitu dia marah, dia tidak peduli dengan apapun. Tentu saja, saya tidak peduli dengan untung ruginya. Lu Ping Yaohuang mengambil tindakan dan mengumpulkan beberapa karakter kelahiran yang hilang di lapangan. Yang paling menarik perhatian di antara semuanya tentu saja adalah karakter kelahiran yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis bertangan 1000. Itu adalah tulang rusuk dengan 2 kata dao alami yang aneh dan terdistorsi terukir di permukaannya. Bubur ikan. Melihat ini, Wang Ziwu tiba-tiba memikirkan sesuatu, menepuk dahinya, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku hampir lupa tentang bajingan Lucy itu. Ayo, ikuti aku untuk membunuhnya." Lu Ping Yaohuang berkata, "Sekarang kita akan pergi ke sumber kotoran yang jahat. Aku tidak peduli lagi tentang itu." Saat Wang Ziwu berbicara, dia mulai bertindak. Lu Ping Yaohuang mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat, Wang Ziwu tercengang, dan melompat dengan marah, "Lucy, Baye Yaohuang pasti telah mencuri karakter kelahirannya." Sebelumnya, Baye Yaohuang meninggal secara tragis di kedalaman sumber kejahatan, yang terlihat oleh semua orang. Namun di tempat Baye Yaohuang meninggal secara tragis, karakter kelahirannya hilang, yang membuat Wang Ziwu tidak yakin siapa yang melakukannya. "Ayo pergi, selesaikan dulu urusan dengan Lucy." Wang Ziwu penuh dengan niat membunuh. Segera, dia dan Lu Ping Yaohuang menghilang di kedalaman sumber kejahatan. Dan berita tentang pertempuran besar ini menyebar ke seluruh Lingbao Tiancheng seperti badai. Penguasa kota Kaisar Iblis Baye, Kaisar Iblis 1000 tangan, Qi tewas dalam pertempuran. Banyak Raja Iblis mati tiba-tiba. Semua monster musnah. Ini memicu gempa bumi besar dan menimbulkan kegemparan. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun posisi penguasa kota telah berubah berkali-kali, tidak pernah terjadi 2 penguasa kota meninggal bersama dalam 1 hari. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Namun, tidak ada yang tahu identitas pembunuhnya, dan ada pendapat yang berbeda. Dan Hong Ye Yaohuang, yang telah menunggu di pinggiran sumber kotoran yang jahat, adalah orang pertama yang memperhatikan pergerakan pertempuran ini. Namun, dia tidak pergi ke tempat pertempuran untuk memeriksa, sampai berita itu menyebar, dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi dalam pertempuran itu. Dari berita itu, dia mengetahui bahwa Lucy juga hadir dalam pertempuran ini. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa Baye Yaohuang meninggal terkait dengan pencarian Lucy, dan itu sepenuhnya disebabkan oleh bencana yang tidak bersalah. "Lucy, Wang Ziwu, kamu tunggu aku." Pada hari ini, Hong Ye Yaohuang juga memasuki tanah jahat. My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.